Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa Undar TV yang berbahagia, terutama keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Darul Ulum Jombang yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi rahmat nikmat, terutama sehat dan mampu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, di mana hari ini sudah memasuki hari yang ke-15. Berarti kita semua telah dimampukan untuk menjalankan ibadah puasa sampai detik ini. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan ini bisa efektif memberi pengaruh yang positif terhadap diri kita masing-masing, mencerahkan rohani dan batin kita, dan menyehatkan jasmani kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di bulan Ramadan tahun ini kita juga berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pemirsa Undar TV yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan masalah iman, di mana iman ini memiliki banyak cabang. Buku yang saya bawa ini adalah buku yang menjelaskan tentang cabang-cabangnya iman yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kitab ini disusun karena ingin menjelaskan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol al-imanu bid'un wasittuna au bid'un wasab'una syu'batan a'laha au fa'arfa'uha au fa'afdaluha ala ikhtilafir riwayah qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Hadis ini menjelaskan bahwa iman itu memiliki cabang sebanyak 70 lebih cabang iman. Yang tertinggi dan yang paling afdol cabang iman itu adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah dari cabangnya iman itu adalah perbuatan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi dari jalan umum. Dan juga
malu adalah merupakan salah satu cabang dari cabangnya iman. Hadis ini hadis sahih menjelaskan 70 lebih cabangnya iman, akan tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan atau tidak memerinci apa 73 cabangnya iman itu. Oleh karena itu, kemudian para ulama banyak yang mengupayakan untuk memerinci apakah 73 cabangnya iman itu. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan menyusun kitab Syu'abul Iman ini. Imam Al-Baihaqi adalah seorang al-faqih asy-Syafi'i. Beliau seorang ahli fikih yang bermadzhab Syafi'i. Di samping tentu jelas beliau adalah al-muhaddis, seorang ahli hadis. Beliau menyusun kitab ini dalam rangka ingin menjelaskan cabang-cabang iman yang sejumlah 73 itu. Untuk kali ini kami akan menjelaskan cabang iman yang nomor as-salis asyar, yaitu yang ke-13. Karena sebelumnya dulu sudah pernah saya bahas cabang-cabang iman sebelumnya. Kali ini sampai kepada cabang iman yang ke-13, yaitu al-iman biwujubit tawakkuli 'alallahi azza wa jalla, yaitu iman akan wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini adalah kata yang sudah sering kita dengar. Tawakal itu secara lughawi artinya berserah atau bersabar. Tapi menurut istilah yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah i'timadul qalbi 'alallahi ta'ala wahdah ma'al ahdi fil asbab. Jadi tawakal yang benar adalah tawakal, yaitu suatu sikap terpuji seseorang yang menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepadanya, yang meliputi berbagai usaha di dalam meraih kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan percaya sepenuhnya bahwa hasil yang terbaik adalah apa yang diputuskan oleh Allah. Oleh karena itu, setiap mukmin harus mengimani wajibnya sikap tawakal ini. Hal ini berdasarkan dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang mendasari wajibnya beriman akan tawakal ini, seperti yang di dalam surat At-Taghabun ayat nomor 13 disebutkan, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Di dalam surat Al-Imran ayat 173 juga disebutkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ini adalah di antara ayat-ayat yang mendasari bahwa setiap orang yang mengaku beriman atau setiap orang mukmin haruslah beriman dengan wajibnya sikap tawakal ini. Tawakal ini juga banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu
yang tertulis di dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini panjang, di mana Rasulullah menjelaskan ada pertanyaan dari salah seorang sahabat tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, humul ladzina la yaktuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasah ibnu Muhsin al-Asdi faqala ana minhum ya Rasulullah, faqala anta minhum. Summa qala rajulan akhar faqala ana minhum ya Rasulullah, qala sabaqaka biha Ukasah. Bahwa hadis ini merupakan penjelasan baginda Rasulullah SAW tentang pernyataan ada 70.000 orang nanti masuk surga tanpa dihisab. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, maka beliau menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan kai. Kai itu adalah berobat dengan media besi panas. Dan orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah itu bahasa kita ini adalah disowok, dijampi-jampi. Dan mereka yang tidak melakukan tatoyur. Tatoyur adalah sikap pesimis karena sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ketika mendengarkan penjelasan ini, kemudian Ukasah, salah seorang sahabat, berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk dari golongan mereka? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, kamu termasuk dari golongan mereka. Kemudian ada sahabat yang lain pun juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya juga termasuk dari golongan mereka? Kemudian beliau menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Saudara-saudara sekalian, pemirsa Undar TV yang berbahagia, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah itu melarang terapi kesehatan dengan menggunakan media besi yang dipanaskan, atau dalam istilah disebut kai, yaitu dengan menempelkan besi yang dipanaskan ke salah satu bagian tubuh yang luka atau yang sakit, karena hal ini tentu akan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu Rasulullah kemudian mengatakan sebaiknya berobat jangan menggunakan media kai ini, karena masih banyak media yang lain yang lebih aman dan lebih baik. Kecuali sebagaimana di alam modern sekarang ini ada namanya operasi. Sesungguhnya operasi ini sebenarnya tidak boleh, tapi kalau tidak ada jalan lain selain operasi, maka hal itu dibolehkan. Begitu juga kai ini, kalau memang berobat tidak ada jalan lain selain dengan menggunakan media kai ini, maka Rasulullah pun juga tetap membolehkan, tapi lebih baik tidak melakukannya. Di dalam hadis tersebut Nabi juga melarang orang melakukan tatoyur. Tatoyur itu adalah rasa pesimis atau merasa sial lantaran mendengar atau melihat sesuatu. Seperti misalnya dengan cara melepaskan burung lalu menghubungkan dengan kesialan dan bahaya yang akan terjadi kepada dirinya bila keluar rumah nanti. Atau ketika melaksanakan keperluan, di mana kalau burung itu bergerak ke kanan umpamanya, maka berarti itu pertanda baik. Atau jika burung tersebut ketika dilepas kok terbang ke arah kiri, maka itu berarti pertanda buruk sehingga tidak jadi pergi. Maka perasaan sial atau pesimis dengan menggantungkan kepada tanda-tanda seperti itu, bukan kepada Allah,
ini termasuk perbuatan tatoyur yang dilarang oleh syariat agama Islam. Karena perbuatan seperti ini adalah perbuatan orang-orang zaman jahiliyah. Mereka berarti tidak menyandarkan kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah, Zat yang maha segala-galanya dan memutus segala urusan. Nabi pun juga melarang seseorang untuk melakukan ru'yah. Ru'yah ini dalam bahasa kita adalah jampi-jampi, dengan bacaan-bacaan seperti mantra atau kalimat-kalimat yang ditujukan kepada selain Allah. Mungkin ditujukan kepada makhluk halus, jin, berhala, dan lain sebagainya. Perbuatan seperti ini, ruqyah semacam ini adalah ruqyah yang menjurus kepada kesyirikan. Berarti dilarang oleh agama, karena menyandarkan, memohon kesembuhan kepada selain Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Ini yang dinamakan ruqyah syirkiyah. Namun pada kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga melakukan ruqyah ini. Berarti ruqyah itu ada yang dibolehkan. Apa ruqyah yang dibolehkan itu? Yaitu ruqyah yang menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir atau doa-doa, ataupun apapun itu yang bersumber dari syariat agama Islam. Maka ruqyah semacam ini adalah ruqyah yang dibolehkan, bisa disebut sebagai ruqyah syar'iyah. Nabi sendiri pernah, bahkan Nabi sendiri setiap mau tidur, beliau juga melakukan ruqyah dengan cara dia membaca surat Al-Mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, Al-Falaq maksudnya, kemudian surat An-Nas. Setelah membaca surat itu, beliau meniupkan kedua tangannya lalu diusapkan kepada seluruh tubuhnya. Dan Nabi juga pernah meruqyah saudaranya yang sakit atau meruqyah sahabat yang sedang sakit. Artinya ruqyah ini baru dibolehkan jika berdasarkan dari bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, doa-doa, ataupun sholawat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dari penjelasan ini maka bisa disimpulkan kenapa orang-orang yang tidak berobat dengan gai, tidak melakukan tatoyur, dan juga tidak minta diruqyah, itu diberi kabar gembira akan masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Ta'ala, karena mereka punya sikap tawakal yang baik, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian didukung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu di dalam kitab Shahihaini, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyahuda ahadukum bulahu summa ya'ti al-jabala fayati bihusmatin min hatobin ala dhahrihi fayabi'uha fayukaffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas alan nasa a'tuhu au mana'u. Hadis ini artinya adalah, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali lalu dia pergi ke sebuah gunung, kemudian dia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dari hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak.
bahwa sikap tawakal seperti ini dengan melakukan upaya semampu mungkin, sampai pun harus naik ke puncak gunung untuk mengais rezeki dengan mencari kayu bakar dengan hasil yang tidak seberapa, ini jauh lebih baik di mata Allah dibanding apabila seseorang itu hanya berpangku tangan dan hanya mengharapkan bantuan orang lain yang justru merupakan perbuatan tercela atau makruh. Banyak fenomena orang-orang ingin mendapatkan suatu keuntungan tanpa melakukan usaha. Mereka begitu percaya dengan dirinya tanpa percaya akan kekuatan dan kebesaran Allah. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat Islam, seperti merampas, merampok. Bahkan mungkin ada sekarang ini fenomena ingin mendapatkan harta dengan cara menggandakan uang. Ini adalah sikap-sikap yang keliru, yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi, fa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabiullah Dawud alaihissalam adalah nabi yang makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Di para pemirsa yang berbahagia, makanan halal adalah merupakan makanan yang harus kita cari dengan cara berusaha, dengan jerih payah. Ini jauh lebih baik daripada kita melakukan upaya-upaya yang tidak syar'i. Nabiullah Dawud alaihissalam adalah seorang raja. Beliau juga memenuhi kebutuhannya dari hasil kerja tangannya sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, yang terakhir, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu, rawahu Ibnu Hibban. Bahwasanya sesungguhnya rezeki akan mencari seseorang hamba sebagaimana ajal yang akan mencarinya. Hadis ini menjelaskan bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai rizki akan mendatangi kita, sehingga dia tidak perlu melampaui batas dalam mencari. Artinya di sini, sebanyak apapun rizki yang sudah disediakan oleh Allah, kita tetap harus berupaya, berikhtiar sebaik mungkin akan sehingga rizki itu benar-benar akan mendatangi kita. Oleh sebab itu, hidup ini adalah pilihan. Marilah kita memilih yang baik ataupun yang terbaik. Kita wajib berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai kebaikan dan kemanfaatan hidup. Namun kita tidak boleh pesimis atau frustasi atau mengabaikan sikap tawakal. Kita harus selalu menyerahkan hasil akhir apa yang telah kita usahakan dan kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang terbaik, karena hanya Allah zat yang maha berkuasa dan memutus segala persoalan hidup kita. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, di bulan suci ini mendapatkan pencerahan batin kita. Kita mampu menjadi orang-orang yang bisa menjalankan tugas dan kewajiban, menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.